Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh para asatidzah yang tidak disebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus DKM, Mushala Al-Abrar, para sepuh, para jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa kana Allahu azizan hakima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian hikam, masuk kepada hikam yang ke-10 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sambil nyimak melazimkan sholawat kepada baginda Rasulullah di dalam qalbun, mudah-mudahan majelis kita tambah barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana al-ikhlasu syaratan fi kulli amalin dzikruhu bi atharihi faqala. Ketika hikam kemarin, hikam ke-9 membahas tentang amal-amal itu berbeda-beda karena ahwalnya yang berbeda-beda pula. Kemarin ahwal itu adalah suatu perasaan yang Allah besitkan di dalam kolbun kita tapi hanya sekejap mata. Itu disebut sebagai ahwal. Maka ahwal ini lawannya adalah maqamat. Kalau maqamat adalah perasaan kepada Allah namun sudah menetap. Kalau ahwal tidak bisa dikejar dengan usaha, maka maqamat bisa dikejar, bisa didapatkan, bisa diduduki dengan sebuah usaha yang keras. Nah, ahwal dan maqamat kedua-duanya akan membuahkan yang namanya amal. Amal itu ada yang di dalam qalbun, ada yang di dalam batin, ada yang di dalam zahir. Artinya ada amaliyah yang bersifat sir, rahasia, ada amaliyah yang bersifat terikat dengan hukum badaniyah, hukum jismiyah. Maka amalan keduanya, baik itu amalan zahir ataupun amalan batin, kedua-duanya ini harus memiliki instrumen yang paling pokok yang disebut sebagai ikhlas. Maka dikatakan pembahasan kita sekarang pada hikam ke-10, al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal itu ibarat kerangka yang tegak berdiri. Wa arwahuha, sedangkan ruh daripada amal yang bisa menembus amal itu tembus kepada 7 langit sampai ke hadirat Allah, wujudu sirri. Benihnya itu adalah kerahasiaan antara hamba yang mengamalkan dengan Allah yang dituju, maka sifatnya adalah sirri, kerahasiaan. Apa dia? Al-ikhlasi fihi, yakni ikhlas di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal itu adalah suwar. Suwar itu makna jama daripada surah, kerangka. Kerangka yang menggerakkan itu ruhnya adalah ikhlas. Bagi orang yang beramal tanpa ikhlas, dia seperti menggerakkan kerangka tanpa adanya ruh. Atau seperti mayit yang bisa berjalan tanpa adanya ruh dan jiwa.
Maka amal bidunil ikhlas, tanpa adanya keikhlasan, dia itu seperti kerangka yang tidak memiliki ruh. Artinya perumpamaannya seperti apa yang dikatakan oleh Abu Yadimyati ketika beberapa murid-murid seniornya itu datang kepada beliau, lalu beliau membukakan, salah satu di antara kalian ada yang amalnya seperti balon, balonnya besar tapi isinya angin. Nah, itu ditujukan kepada seorang murid yang dia itu adalah mubalik besar. Tidak disebutkan namanya ya. Biasanya para mursyid, para wali, kalau menyindir seorang murid itu hanya memberikan kiasan-kiasan, memberikan gambaran-gambaran, tinggal muridnya tadi apakah perasaannya itu tajam di dalam meneliti perkataan-perkataan seorang mursyid. Jadi mungkin banyak di antara kita yang masyhur, terkenal, ya, amalnya seperti banyak tapi diumpamakan seperti balon udara yang sangat besar tapi isinya hanya angin. Tapi banyak orang yang khumul itu menyembunyikan dirinya, amalnya tidak terlihat banyak, tetapi sekali beramal dia seperti gunung Uhud yang menancap ke dasar permukaan bumi. Nah, besar kecilnya suatu amal di mata Allah itu tergantung kepada rohnya amal, yakni keikhlasan, bukan pada banyak dan sedikitnya menurut pandangan manusia. Ini juga berkaitan dengan hadis baginda Rasulullah bahwa afdolul a'mal, amal yang paling baik itu adalah qalilun, sedikit, tetapi istimror, terus menerus. Kalau kita umpamakan orang yang sholat duha 2 rakaat saja, sisanya dia berkhidmah kepada manusia karena waktunya sangat sempit, tetapi dia istimror 2 rakaat, itu lebih baik daripada seorang yang sholat duha 1 hari itu full 12 rakaat. Tetapi di dalam bermuamalah dia menanggalkan hak-hak istrinya, dia menanggalkan hak-hak anak-anaknya, hak-hak tetangga-tetangganya. Besok tidak lagi sholat duha, besoknya lagi tiba-tiba 12 rakaat. Nah, ini suatu amal yang tidak istimror. Walau kana qalilan, walaupun sedikit, walakin akan tetapi al-istimroruhu fil a'mal, dia istimror di dalam amalnya itu afdol, lebih baik daripada banyak tapi tidak istimror. Jadi ruh daripada amal itu adalah ikhlas. Oleh sebab itu Al-Quran, di dalam Quran surat Az-Zumar dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, bagi Allah itu adalah agama yang murni. Ad-dinul khalis maksudnya adalah tidak benar keagamaan seseorang kecuali dia al-mukhlis, murni daripada percampuran apapun yang berkaitan dengan makhluk dan dunia. Maka Imamul Ghazali memasukkan makhluk, manusia, wad dunia dan dunia itu sebagai aqobah. Aqobah itu adalah hambatan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikam ke-10 ini sebenarnya membedah tentang keikhlasan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la yaghullu alaihim qalbun muslimin. Ada 3 perkara yang tidak bisa yagul, tidak bisa dihianati, dibohongi oleh hati seorang muslim. Ada 3. Al-awwal, yang pertama adalah ikhlasul amal lillahi ta'ala, keikhlasan di dalam beramal karena Allah Ta'ala. Wa munasahatu wulatil umuri, yang kedua adalah saling menasehati di dalam pemecahan masalah, artinya dengan bermusyawarah.
Yang ketiga adalah luzumu jama'atil muslimin. Dia menjaga persatuan kaum muslimin. Ini 3 perkara yang la yagullu, tidak bisa atau tidak boleh ditinggalkan oleh orang yang beriman, orang Islam. Maka keikhlasan ini masuk ke dalam 3 perkara tersebut. Lalu apa ikhlas itu? Ikhlas menurut bahasa itu dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan. Fahuwa mukhlisun wa dzaka mukhlasan. Ikhlas itu artinya adalah murni, al-ari, telanjang dari anil khalqi, dari perhatian manusia, wa madahil, dan pujian, wa zami, dan ketercelaan. Jadi dia telanjang perasaannya dari mencari perhatian manusia, takut akan celaan manusia, dan cinta akan pujian manusia. Ini teori dasar tentang ikhlas. Oleh sebab itu, al-aks, lawan daripada ikhlas itu sendiri adalah ar-riya wal musyrik. Riya yakni musyrik al-khafiyah, musyrik yang sogir, dan musyrik yang besar al-kabir. Kalau musyrik kabir bisa dilihat ketika dia meletakkan sesajen-sesajen di bawah pohon, tapi dengan metodologi mewawancarai dulu. Ya, apa alasan kamu meletakkan sesajen di bawah pohon? Kalau dia menjawab, saya meletakkan sesajen ini agar penghuni-penghuni pepohonan ini menambahkan keberkahan dalam kehidupan saya, menambahkan rezeki saya. Oh, itu jatuh ke dalam musyrik. Tapi kalau ada cuma nilai kebudayaan di situ, tidak ada permintaan terhadap pepohonan dan penunggu pepohonan. Lantas mengapa menaruh buah-buahan, daging ayam di bawah pepohonan? Dia punya alasan yang tidak berhubungan dengan meminta kepada selain Allah. Hati-hati, tidak boleh ditahzir langsung segera musyrik. Ini makanya bab musyrik ini harus melalui pendekatan wawancara. Nggak boleh kita ngeliat video langsung mengklaim mereka paganisme. Makanya kan banyak dialog antara para petinggi-petinggi kafir Quraisy dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka menyebut Allah sebagai Tuhan, tetapi menyertakan Tuhan-Tuhan selain Allah untuk membantu urusan Allah, seperti Mana, Lata, Uzza, Yaguth, Ya'uq, dan lain sebagainya. Jadi keyakinan mereka Allah memang Tuhan, ada Tuhan semesta alam. Tapi di dalam pengaturan kehidupan, Tuhan semesta alam itu butuh-butuh Tuhan yang lain. Nah, berarti kan ini ikhtilat, percampuran. Akhirnya dihukumi sebagai musyrik. Begitu pula orang yang meyakini ada Tuhan semesta alam berupa leluhur-leluhur. Sebelum datangnya agama-agama impor seperti Hindu, Buddha, Kristen, Islam, mereka ini menyembah Tuhan yang dianggap Tuhan semesta alam, tapi tidak mau Tuhannya sama dengan Allah. Begitu. Maka ini cacat dalam masalah akidah, walaupun dia mempercayai adanya Tuhan yang lokal. Ini kan repot, ya. Dan mereka itu sangat aktif, ya, komentar-komentar di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, ya, Facebook. Mereka ini sangat aktif, terutama dua, Kejawen dan Sunda Wiwitan, ya. Dan Sunda Wiwitan itu juga ada dua, ada yang Sunda Wiwitan secara akidah tauhid, ada Sunda Wiwitan yang hanya kebudayaannya saja, tapi dia tetap menuhankan Allah. Itu harus mendalam kita tuh. Kalau ketemu orang begitu, ngobrolnya itu jangan pakai emosi. Ya, kita harus bertanya semakin mendalam-mendalam, akhirnya tahu. Kalau rambu-rambu tentang kemusyrikan kita tahu. Nah, kalau musyrik besar ini kita sudah salim, selamat daripada musyrik besar, maka yang paling halus itu adalah musyrik yang sogir, yang merusak keikhlasan ibadah yang disebut sebagai riya. Maka kalau ikhlas itu dia abstrak, ketika kita ditanya, apakah kamu orang yang ikhlas? Kita ragu, apakah saya ikhlas atau tidak? Itu disebabkan keterjelian mata batin kita terhadap riya itu belum terlalu tajam, sehingga kita tidak bisa menjamin diri kita ikhlas atau tidak, begitu.
Maka untuk mempelajari suatu pergerakan, pelajarilah gerakan lawannya. Untuk paham ikhlas, pahamilah lawannya, riya. Apa tanda-tanda orang jatuh ke riya? Kalau dia tidak jatuh ke dalam riya, berarti dia masuk ke dalam ikhlas. Begitu. Di sini ada teori yang mendasar dari Zunnun al-Misri, seorang ulama yang hidup pada tahun 100 Hijriahan akhir. Dikatakan salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 tanda ikhlas. Yang pertama istiwaul madhi wazami minal amati. Sikapnya ketika dicela dan dipuji oleh orang lain itu sama. Jadi dia netral. Ketika dipuji dia tidak terlalu bahagia, tidak senang, tidak terbang, tidak tinggi hati, dan ketika dipuji itu dia tidak sedih, tidak kecewa. Saya sudah banyak memberikan sumbangsi kepada musola ini. Kenapa usaha saya tidak dihargai? Kenapa perjuangan saya tidak dipandang? Nah, itu dia sedih namanya. Dia al-huzni, sedih ketika dia azami, dicela, itu menandakan dia tidak ikhlas. Begitu. Sama orang ketika tinggi kedudukan pendidikannya, dia sarjana, dia pasca sarjana, dia doktor. Ketika dia mengisi seminar, ya seminarnya 3 jam, doktor, tapi hanya dicekelin amplop 500.000. Pulang pas dia buka sedih, kecewa. Seakan-akan kedokteran dia itu tidak dihargai hanya dengan diberikan amplop 500.000. Kekecewaan dia dan kesedihan dia itu menandakan ketidakikhlasan dia. Itu berat. Makanya kalau kata Gus Baha, saya tidak mau sekolah tinggi-tinggi, nanti ikhlasnya juga makin susah. Bener gak? Karena kalau udah doktor, ngisi musola kecil Pak, khutbah cuma diamplopin di bawah 500.000, itu diundang lagi nggak bakalan datang. Kenapa? Karena udah doktor. Begitu. Tapi kalau ada dokter yang diundang Bapak amplopin apa adanya, cuma 300.000, ya mentok 500.000. Dia mau datang lagi, itu berarti itu orang spesial. Berarti dia disebut al-istiwa, sudah sama kondisi batinnya ketika dicela dan dipuji. Ya kan pada hakikatnya manusia itu memang tidak memiliki value, tidak memiliki nilai, tapi yang mengkotak-kotakan adanya nilai di dalam peradaban kehidupan manusia siapa? Manusia itu sendiri. Dengan ada sistemnya fakultas, dengan adanya urutan-urutan, kemarin tuh rame di rapat rapat Dinas Kesehatan Menkes dengan DPR. Katanya apa? Banyak dokter-dokter yang lama-lama kok memposisikan perawat-perawat itu seperti orang suruhan. Ya, disuruh-suruh, begitulah istilahnya. Padahal di luar negeri antara dokter dengan perawat itu kedudukannya sama. Nah, ini menandakan semakin tinggi strata orang pendidikannya dan semakin mahal biaya yang dia keluarkan, ketika lulus dia akan menganggap dirinya lebih memiliki value dibandingkan orang lain. Makanya zaman sekarang tuh sistem dajjal semua Pak. Ya, kalau mau hidup tenang itu ya mungkin kayak orang-orang suku Baduy, ya, yang memang nggak ada sistem strata, sistem kasta dan lain sebagainya. Tapi itu buatan manusia sendiri. Maka kita belajar. Kalau kedudukan kita seumur hidup cuma dicela terus, biasanya Allah akan memakomkan kita dalam makom sabar. Walinya wali tingkat ahli sobirin. Tapi kalau dia dipuji terus, dan dia hakikatnya di dalam hatinya benci terhadap pujian, benci terhadap ketersohoran dari mulut orang lain, maka dia masuk ke dalam makom orang yang tawadu, rendah hati. Makanya kita kalau dipuji dan dicela sebenarnya harus lebih benci ketika dipuji. Masya Allah, bacaan Quran antum bagus banget. Masya Allah, kajian antum kok sangat daging, isinya semua daging katanya. Kita mulut tetap terima kasih,
tapi di dalam kolbun kita membenci yang namanya pujian. Jangan habis ngaji tasawuf orang muji kita maki-maki, ya itu salah. Itu menandakan apa? Tetap bersyukur, berterima kasih kepada orang yang muji kita, tapi batin kita menolak, bukan sebagai tanda munafik. Sebab kenapa? Semata-mata kita membenci pujian itu karena Allah. Sebab pujian itu adalah pakaiannya Allah. Kalau dia mentasdik pujian itu di dalam hatinya, berarti dia memakai salah satu pakaian-pakaian Allah. Artinya, oh iya, emang ilmu saya mendalam, emang strata saya tinggi, emang kata-kata saya ini menghujam ke dalam hati, kajian saya memang bagus. Dia benarkan segala bisikan itu, ahwal yang buruk itu dia pakai, itu menandakan dia memakai pakaian kebesaran Allah, yaitu keterpujian. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, kalau dibedah alif lam ma'rifatnya itu dalam ilmu tafsir, pujian itu ada 3 nanti. Yang intinya adalah diringkas di dalam terjemah Departemen Agama, segala puji bagi Allah. Nanti kalau dalam tafsir kan enggak. Ada alif lam jenis apa, alif lam jenis apa. Hamdunnya hamdun apa, segala pujian. Ketika dia ambil pujian itu, dia memakai pakaian Allah. Jadi kita belajar Pak, buat apa namanya, bagaimana dipuji dan dicela ini perasaan kita netral. Berarti sifat insaniyah basyariyah, sifat insan kemanusiaan, sifat basyar kemanusiaan juga itu harus hilang. Sebab kenapa? Ini udah unsur malaikah. Kalau yang masih muncul unsur kemanusiaan, hakikatnya benci ketika dicela dan cinta ketika dipuji. Masalahnya untuk sampai kepada Allah hanya mengandalkan sifat basyariyah, sifat kemanusiaan kita tidak akan bisa sampai kepada Allah. Disebabkan kenapa? Allah hanya bisa dicapai dengan ruh-ruh yang bersih, yaitu bersifat malaikah, begitu. Kira-kira paham gak nih? Paham, mudah-mudahan ya. Yang kedua dikatakan di sini, menurut teori Zunun al-Misri, nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal. Nisyan, dia lupa kalau dia itu beramal, artinya dia lupa di dalam melihat amal-amal yang telah dikerjakan. Nisyan ini menurut golongan para muridin, belajar lupa. Jadi pernah dia sodako, dia lupa. Belajar, walaupun nanti bisikan setan akan mengingat-ingat. Bapak lihat dah, ada 2 hal yang sangat terpatri di dalam LMT, long memory time manusia, atau nusuk ke kolbunnya hamba. Yang pertama adalah kebaikan dia kepada orang lain, yang kedua adalah kejahatan orang lain kepada dia. Itu sifat dasar manusia. Dia pasti ingat kebaikan apapun kepada orang lain sedetail-detailnya. Kapan harinya, tahunnya, bentuknya apa, ukurannya seperti apa, jumlahnya berapa, dia ingat pasti itu. Dan yang kedua, pasti dia ingat keburukan orang lain sedetail apapun. Kalau 2 hal ini masih mengakar di dalam diri kita, itu menandakan nafsul ammarah kita masih kuat. Sifat basyariah kita sangat kuat. Maka para wali itu pasti keterbalikan dari sifat basyariah. Yang pertama, dia lupa terhadap kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, dan dia pun juga lupa terhadap keburukan orang lain ke dalam dirinya. Ya, kalau ada orang yang bego-begoin kita, goblok-goblokin kita, anjing-anjingin kita, itu pasti sifat basyariah kita ingat. Itu ekspresi orang lagi ngata-ngatain kita tuh kayak apa, betul gak Pak? Kebayang-bayang gitu. Tersuar bener-bener ingat. Kejadian itu padahal 30 tahun yang lalu. Kita ingat bagaimana tetangga kita maki-maki ibu kita di depan kita. Itu kita ingat. Dan sampai ke ubun-ubun. Ini dendam bakalan gue bawa sampai mati. Bener gak begitu? Dibawa sampai mati itu dendam, bener. Makanya berat. Seperti ini lupa. Lupa terhadap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, terhadap amal-amal itu menandakan ciri dia sebagai wali.
Kalau belum sampai ke makom itu, belum sebagai wali. Berarti kita belajar lupa terhadap apa yang kita berikan, walaupun kepada agama Allah, ya, agama Allah. Makanya kalau ada orang khidmah kepada kiai, itu niatnya belum terlalu tinggi. Tapi kalau khidmat kepada Allah itu udah cukup tinggi. Soalnya nanti kalau kiainya tidak muji dan mencela dia, dia akan lesu. Lesu, ya. Lesu itu lemah semangat, turun semangatnya. Tapi ketika dipuji, sama, kiai itu al-madhi 'anil khalqi, bagian daripada makhluk. Maka jangan niat kalau kita bermajelis itu khidmah kepada kiai, jangan khidmah kepada Allah. Saya tidak butuh kiai dalam arti saya butuh kiai sebagai guru dan nasihat, tapi sebagai pemberi ujroh, balasan, ya, balasan. Saya cuma butuh Allah. Saya tidak butuh pujian dari kiai, saya tidak butuh ketersohoran dari bunyai. Jangan, nanti akan muncul ketercewaan. Oleh sebab itu, tanda tercederainya ikhlas kita adalah keterkecewaan setelah bekerja keras. Nah, ini di dunia pesantren kental banget nih hal-hal begini. Sebab kenapa? Nanti banyak santri-santri khidmah yang carmuk. Carmuk apa, Pak? Cari muka. Kalau ada kiainya semangat, kalau kiainya lagi keluar kota, boro-boro dia khidmah. Nah, ini menandakan dia masih al-i'timadu bil khalqi, bergantung kepada makhluk, begitu. Jadi susah nih, ya, ini teorinya cukup tinggi daripada Zunnun al-Misri. Yang ketiga adalah nisyanu iqtidai sawabil amal fil akhirah. Lupa terhadap ganjaran-ganjaran amalnya di akhirat. Ya, ini lebih berat lagi. Ini ikhlasnya kaum yang sudah khosoh, yang sudah khusus wal makhsus dan dikhususkan. Sebab kenapa? Dia tidak mencari dunia di balik amalnya. Baik itu amal duniawi seperti bekerja keras ataupun amal akhirat seperti sholat. Tetapi dia lupa ganjaran apa yang Allah berikan, dia tidak lagi ingat. Lupa, dia fana akan ibadahnya. Dia fana akan kekhusyuannya ke Allah. Keterdekatan, keterintimannya kepada Allah itu dia sudah fana. Sehingga orang kalau sudah mencinta, dia tidak peduli terhadap apa yang dimiliki oleh yang dicinta. Tapi keterpedulian dia itu adalah ketersatuan dirinya dengan apa yang dicintai. Orang kalau tulus di dalam mencintai terhadap objek yang dicintai, itu sudah tidak peduli apakah yang dicintai ini memiliki sesuatu atau tidak memiliki sesuatu. Dengan lahirnya bahasa kiasan seperti ini, apakah Allah kalau tidak punya surga, kita tetap semangat menuju Allah? Bagaimana kalau sistem daripada surga dan neraka ini dihapus? Apakah semangat penghambaan diri kepada itu terhapus? Kalau semangat penghambaan diri kepada Allah ini terhapus disebabkan terhapusnya surga, itu menandakan kita belum lupa terhadap ganjaran-ganjaran. Maka goal pertama dari orang yang ibadah itu, ketika dia masih mengejar ukhrawi, itu menandakan dia cacat dalam keterikhlasan kategori al-ikhlas wal makhsus. Orang yang ikhlas yang dikhususkan, begitu. Jadi yang ketiga ini tandanya lebih tinggi lagi. Sudah dia meyakini inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka dia tidak lagi khawatir terhadap ganjaran apa yang Allah berikan, begitu. Mungkin kalau dilakukan survei, di antara kita ini yang benar-benar ibadah buat ngejar surga itu mungkin sedikit. Kebanyakan ibadah itu masih dalam rangka nyari aman, biar rezekinya lancar, benar, biar hutangnya kebayar. Mengingat daerah sini adalah daerah bisnis, daerah pekerjaan, pekerja-pekerja. Jadi hutatannya masih di situ, wilayahnya gitu. Tapi kalau memang udah mulai mencari surga, nggak apa-apa, berarti dia makomnya udah naik lagi. Kalau udah mulai bertahun-tahun di situ, mulai dia memfanakan keinginannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teori daripada Zunnun al-Misri itu ada 3 tadi.
Yang pertama, ketika dicela dan dipuji sikapnya itu sama, nggak ada perubahan. Yang kedua, dia lupa dari melihat amal-amal solehnya ketika beramal. Yang ketiga, dia lupa terhadap ganjaran-ganjaran Allah yang sudah Allah janjikan. Ya. Teori yang berikutnya dari Imam Qushairi. Ya. Apa itu ikhlas? Al-ikhlas, ifradul haqqi, adalah penunggalan yang maha hak fit ta'ati bil qasdi, di dalam mengarahkan semua orientasi ketaatannya. Artinya di dalam orientasi keinginan dia melakukan ketaatan, itu penunggalan di dalam batinnya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi campuran-campuran yang lain. Makhluk-makhluk dalam jenis manusia, dalam jenis harta, dalam jenis kedudukan jabatan, dan dalam jenis keterkayaan terhadap harta benda. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah Subhanahu duna ayyi syai'in akhar. Maksud ketaatannya adalah mendekatkan diri kepada Allah semata tanpa yang lain, ya, tanpa dibuat-buat, min tasannu'in bi makhluqin, tanpa ditunjukkan untuk makhluk tadi, awiktisabin mahmadatin 'indan nasi, atau mencari pujian manusia, au mahabbatin madhin minal khulqi au ma'nan minal ma'ani siwa at-taqarruba bihi ila Allah taala, atau makna lain yang sejenis selain pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penunggalan terhadap Allah itu terjadi ketika memang berawal dari zikir, Pak. Jadi memang kalau bisa itu 30 menit sebelum subuh itu memang yang diperbanyak adalah zikirnya dibandingkan sholatnya. Artinya 30 menit sebelum subuh itu sholat udah selesai. Setelah itu baru zikir, ya. Zikir apa aja yang membuat kita ingat Allah dan total. Masalahnya adalah jumlahnya harus banyak sampai pikiran dunia itu sudah hilang tentang Allah. Hanya Allah saja. Mau kita zikir la ilaha illallah, mau Allahu, Allahu, Allah, 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 enggak apa-apa, ya. Nah, kalau nanti di dalam qalbunya cuma tinggal Allah, maka kalimat duna syai'in akhar, sudah tenggelamlah segala sesuatu itu selain Allah. Hal itu bisa dilakukan, bisa terjadi manakala kedudukan qalbun itu pada waktu menjelang subuh tadi sudah netral. Sudah netral. Kan enggak ya? Kalau orang menjelang subuh kan yang dia ingat hari ini saya harus nyari uang segini. Saya dapat uang segitu. Itu sifat basyariah. Maka sifatul malaikahnya adalah entar dulu. Saya ngadep dulu ke Allah. Allah yang berhak menurunkan rezeki ke saya. Maka saya taqarrub ilallah dulu sampai nanti waktunya subuh baru berpikir iktisab. Mencari rezeki, menjemput rezeki Allah. Jadi kita mulai belajar. Kalau di majelis ini ada hal-hal yang menyakitkan, kita udah berjuang di majelis ini, kita udah berjuang di masjid itu, kita udah berjuang di majelis ini, musola itu. Tapi kok yang dapat adalah kritikan, yang kita dapat adalah kata-kata pedas dari beberapa jamaah yang bersifatnya suudzon, yang bersifatnya itu berprasangka buruk kepada kita. Maka kita harus meniadakan sesuatu selain Allah. Maka metodologi pendidikan daripada Thariqah itu memang zikir jahar, Pak. Kalau hati itu belum bisa fokus ke Allah, zikir jaharnya itu diperkuat. Ya, dikatakan itu dibakar. Hatinya dibakar dengan zikir yang lebih kencang, yang lebih keras begitu ya.
Jadi kalau ada pengurus majelis musola dikritik sama pengisi narasumber gitu ya, itu nggak usah kecewa, ya, nggak usah sedih. Memang pikiran manusia kan lain-lain, bener gak? Dan kadar dia di dalam keinginan mengkritik itu banyak begitu. Nah, kita belajar. Memang bertambah usia itu harus lebih wisdom. Wisdom itu apa? Bijaksana. Maka orang yang mau naik dari muridin menuju salikin pasti dijegalnya sama Allah tuh di pintu ketercelaan. Dicela terus. Dicela artinya dikritik terus begitu ya. Makanya Deddy Mulyadi saya pikir mau naik makom dia. Dari murid menuju salik. Karena pengakuan dia berguru kepada Aba Anom Suryalaya. Kalau itu benar terjadi dan beliau jujur di dalam pengakuannya, kemungkinan apa yang menjadi tanaman di dalam kolbunnya itu sifat keterpedulian. Adapun dia diliput media urusan ikhlas itu mah dia doang sama Allah. Tapi yang kita lihat keterpedulian. Gimana malam itu masih keliling ngasih-ngasih orang yang makan. Ya, jualan dari sehari jam 10 pagi sampai udah jam 12 malam. Itu belum ketemu buat makan. Dikasih sama beliau gitu. Akhirnya dicela sama para kritikus-kritikus. Ada yang dari kalangan habaib mencela. Karena dulu pernah kasus katanya musyrik banyak patung di Purwakarta. Ada ketercelaan kritikus-kritikus dari kalangan orang-orang rasionalitas kayak Rocky Gerung dan lain sebagainya. Nah, ini begini-begini ini hidup kita itu memang harus ditempa sama Allah dengan pintu ketercelaan. Bahkan para sufi itu Pak, banyak yang lebih senang dicela dibandingkan dipuji. Itu para sufi tuh. Maka kalau kita minta doa, ya Allah hadirkan orang yang banyak mencela diriku dibandingkan memujiku begitu. Kuat gak begitu doanya? Banyak yang ngeritik. Bikin kebijakan ini ngeritik. Kalau yang gak bisa jadi pemimpin di keluarganya aja. Menerapkan kebijakan ini dikritik sama istrinya. Ya, istrinya biasanya yang sering mengeritik. Nah, itu belajar. Dari situ nanti kita bisa menilai tingkat kewalian kita ini udah sampai tingkat rumah, apa tingkat RT, tingkat RW, apa tingkat lurah. Kalau keterwalian kita ini belum teruji pada tingkat rumah, Pak, artinya kita belum sabar nih dengan ocehan bini kita nih. Kuping masih panas. Bikin status setiap hari kuping panas. Bukan omongan tetangga, omongan bini. Itu menandakan Allah pengen dia jadi wali di tingkat rumahnya dulu. Tapi kalau dia kuat sama istrinya, mulai nanti tetangganya. Tetangganya kuat mulai wilayah satu RT. Umar bin Khattab yang tingkat kewaliannya itu sangat tinggi Pak. Karena bisa melihat perperangan di dalam kamarnya sendiri melalui jalur ilham. Itu tetap basically ujian daripada Umar bin Khattab adalah ocehan istri. Bayangin. Selevel Umar bin Khattab yang kerasnya itu, tegasnya itu, sampai jalanan yang dia lewatin aja setan gak berani lewat. Diocehin sama bininya. Makanya orang gak bisa jadi wali kalau belum nikah. Ya, kudu nikah dulu. Kalau udah nikah baru bisa jadi wali. Ya. Baru bisa jadi salikin, orang yang suluk. Syaratnya nikah. Beda dengan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi emang Allah makomkan kewaliannya di dalam keilmuan. Tapi kalau kita jangan, saya pengen nikah, saya nggak mau nikah kayak Imam Nawawi aja. Ya iya, tapi nggak pernah ngaji hadis. Hadis arba'in nggak pernah hafal. Riyadus Shalihin nggak dihafalin. Tapi pengen kayak Imam Nawawi itu kan hal yang berbeda. Jadi kewalian itu akan teruji melalui jalur ketercelaan. Terutama wali-wali yang bersifat mulamatiyah. Wali-wali mulamatiyah adalah wali yang semakin tinggi derajatnya karena sering dicela. Makanya ada yang mengklaim Gus Dur ini masuknya ke wali mulamatiyah karena dia dicela habis-habisan sepanjang usianya. Begitu. Nah, dari sini kita belajar nih,
Kalau anak kita selalu dibully di sekolahan, pegang aja pundaknya. Ini calon wali Muhammadiyah. Ya, kamu bakalan jadi wali, sabar ya. Jangan anak kita dipukul sama temennya, kita datengin rumah tuh temennya pakai golok. Akhirnya bapak sama bapak berantem gara-gara anak, begitu ya. Nah ini kan artinya orang gak ngaji begitu, saling membunuh gara-gara anak yang akalnya itu belum balik, saling mencela, membuli. Ya, jadi coba kita belajar jadi orang tua yang kuat. Artinya bukan kagetan. Apa yang terjadi terlintas tidak serta-merta langsung dihadapi dengan kemarahan. Bapak bisa melihat Pak, orang yang punya jabatan itu kan setiap hari dipuji. Bener gak? Lurah dipuji sama sekretarisnya. Makanya ada perselingkuhan antara kepala desa dengan sekdes, sekretaris desa. Sampai bikin video, bener gak tuh? Bikin foto. Kalau RT ada sekretaris RT gak? Gak ada ya, gitu ya. Itu setiap hari dipuji para pejabat-pejabat. Tapi lihat, pujian itu nggak nyampe kerongkongan Pak. Pujian itu cuman palsu. Semua yang manusia puji kepada kita itu tidak ada yang tulus Pak. Jadi kalau ada orang yang muji kita itu karena kepemilikan kita terhadap harta benda, kepemilikan kita terhadap suatu jabatan, ketersohoran kita terhadap pakaian dunia, hampir dipastikan 99% keterpujian itu adalah kepalsuan. Tidak ada manusia yang tulus saat ini memuji kita. Sebab mereka itu pun dibalik memujinya itu mencari kedudukan di hati kita. Benar gak? Orang muji pada awalnya itu mencari kedudukan agar diakui eksistensinya sama yang dipuji. Tapi ingat, ketika jabatan dunia itu udah lengser Pak, si mantan menteri ini misalnya atau jenderal ini, ketika dia di dalam kamar itu berasa sunyinya. Hidup tuh sepi. Masih terngiang-ngiang kata-kata 5 tahun yang lalu ketika dia menjabat keterpujiannya. Tapi sekarang lihat, tidak ada lagi yang memuji. Nah, dari sini kita lihat bahwa banyak para wali yang dipendam oleh Allah itu al-khumul wal mastur, dipendam di muka bumi itu di tanah-tanah ketercelaan. Agar orang yang mencari wali itu susah. Wali itu nggak berkurang Pak, terutama wali abdal yang jumlahnya bisa ada 40 dalam suatu wilayah, ada 7 dalam satu wilayah. Itu nggak pernah berkurang, tapi dipendam sama Allah di tanah keterasingan, di tanah ketercelaan, agar yang datang nemuin wali itu juga orang yang spesial, begitu. Ya, contoh misalnya Kiai Ishaq Asrori ketika muridnya itu ada yang menjadi pejabat-pejabat besar, ya itu Mbaya Ishaq Asrori itu tahu mana murid-murid yang sodik, mana yang kazib. Setelah duniawi itu datang kepada dia jadi kazib, tapi tampilannya sodik. Sodik itu orang yang membenarkan apa yang ada dalam lintasan hatinya dalam bentuk ilhamul haq. Kalau kazib enggak, tumpahan taufik dalam bentuk kebaikan udah banyak, tapi dia mengkazib. Dia masih makan duit korupsi, tapi dia jalani wiridan. Dia nerima pencucian uang, tapi dia jalani yang namanya manakiban. Terus begitu, ikhtilat. Nah, sehingga para guru itu tahu mana murid yang sodik, mana murid yang kadzib, mana yang fasik, mana yang munafik. Itu para guru tahu. Oleh sebab itu, kita berhati-hati sebelum menjadi pemburu wali. Ya, pemburu wali itu banyak. Tapi kalau kita sodik ke Allah, benar-benar jujur nih ke Allah, di dalam ketersendirian kita dan keramaian kita ketika berkumpul dengan orang lain, Pak, kita minta ke Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan salah satu walimu di daerah ini. Pasti ketemu, Pak. Pasti Allah temukan, begitu. Nyambung sinyal antara permintaan hamba yang sodik dengan wali yang mastur wal khumul. Ya kalau walinya enggak mastur, dia masyhur, gampang dicari.
Bapak tinggal nemuin, ketok pintunya. Tapi kalau kita mau nyari yang mastur wal khumul, ya sebab nanti pembahasan ini kan tentang idfin wujudaka fil ardil khumul. Ini hikam ke-11 nanti. Pendamlah dirimu ke tanah ketidakmasyhuran, tidak dikenal orang. Masalahnya pintu daripada istana ketidakmasyhuran itu pintunya adalah ketercelaan. Jadi orang udah bisa tuh nembus keikhlasan dan muraqabah kecuali melalui jalur dicela dulu. Jadi siap-siap dicela. Orang makin ngajinya tinggi, wiridannya tinggi, siap dicela. Pasti itu. Kalau ndak bisa dicela, paling minimal dicelanya sama istri terus, dikritik terus. Ya, pokoknya apa aja dikritik sampai kita merasa gak punya harga diri sebagai laki. Belajar, Pak. Ya, itu kita harus belajar. Kebijaksanaan itu tidak muncul sejak lahir dari bayi, Pak, dari remaja, tapi kebijaksanaan itu muncul melalui tempaan-tempaan ketercelaan. Dicela dulu dia lama-lama bijaksana. Terus bertambah usia lama-lama dia bijaksana. Ya, atau sudah ma'rifat kepada Allah. Yang berikutnya adalah teori dari Ibnu Ajibah Al-Hasani. Ibnu Ajibah Al-Hasani ketika membagi ikhlas ini menjadi 3 derajat. Dikatakan di sini wal ikhlasu, dan ikhlas itu ala salafi darajatin. Memiliki 3 derajat. Darajatul awam. Yang pertama adalah ikhlasnya derajat orang yang awam. Yang kedua darajatul khawas. Ikhlasnya golongan orang yang khawas, yang khusus. Yang ketiga adalah al-ikhlasu khawasil khawas. Ikhlasnya orang yang khusus dan dikhususkan. Fal ikhlasul awam, maka adapun ikhlas awam, huwa ikhrajul khalqi min muamalatil haqqi. Adalah mengeluarkan khalqi, makhluk, dari bermuamalah kepada Allah yang maha hak. Ma'a talabil huludid dunya yati wal ukhrawiyati, dalam bentuk menuntut adanya nikmat-nikmat yang bersifat duniawi dan nikmat-nikmat yang bersifat ukhrawi. Kahifzil badan, seperti ibadah mencari badan yang sehat. Wal malu wasa'ah, mencari harta yang melimpah. Wasa'atir rizki, mencari rezeki yang luas. Jadi ikhlasnya orang awam adalah dia ibadah kepada Allah tapi masih mencari ganjaran dunia dan ganjaran akhirat. Ganjaran dunia dalam bentuk diluaskan rezeki, ya itu boleh, tapi itu ikhlasnya orang awam. Dia salat duha dalam rangka rezekinya diluaskan, jodohnya didekatkan, ya dipanjangkan umurnya, itu boleh. Tapi ikhlasnya orang awam. Ikhlas orang awam begitu. Jadi bukan boleh tidak boleh, semuanya boleh. Tetapi pencapaian dia pada saat itu di sisi Allah dikatakan ikhlas yang paling basic, paling dasar. Kalau dia menyatukan antara ibadahnya dengan permintaannya terkait urusan-urusan duniawi. Jadi kalau ada orang manakib buat ketemu nih rezeki anak besok bayar sekolah belum ketemu, dia baca manakib, itu ikhlas. Tapi ikhlasnya orang awam begitu. Atau ibadah dia mencari ketenangan hati dalam bentuk kekhusyuan, keintiman, dalam bentuk uns, maka itu diperbolehkan. Tapi dia mencari apa yang diciptakan, letak dia mencari apa yang diciptakan, itulah disebut ikhlasnya orang awam. Awam itu adalah orang umum yang biasanya belum berbaiat, masih seorang di bawah muridin. Wal ikhlasul khawas, yang kedua adalah ikhlasnya orang-orang yang khusus. Apa dia? Talabul huzuzil ukhrawiyati duna ad-dunyawiyati, menuntut adanya ganjaran dalam bentuk
keakhiratan, yakni surga, bidadari bermata jelita, diberikan istana-istana di dalam surga, duna ad-dunyawiyati, tanpa adanya keteringginan duniawi. Ya, berarti duniawinya udah hilang di dalam ibadahnya. Saya mah ndak butuh minta rezeki dilancarkan, jodoh dipanjangkan, anak-anak disehatkan. Saya nggak butuh. Allah pasti udah jamin ibadah saya. Yang saya butuh saat ini adalah surga. Yang saya butuh adalah pengampunan Allah di alam barzakh. Pertolongan Allah ketika saya menghadapi malaikat munkar nakir. Maka keteringinan dia seperti itu masuk sudah ke dalam ikhlasnya orang-orang khusus. Ada yang udah kayak begitu sekarang? Insya Allah semuanya udah, ya, udah ikhlasnya orang khawas. Jadi dia udah enggak ini lagi Pak, sudah tidak lagi yang namanya khawatir terhadap ganjaran duniawi. Dia yakin pasti Allah jamin. Duminalaka. Kan kemarin di hikam yang ketujuh apa ya? Duminalaka, Allah sudah jamin itu. Tapi yang belum dijamin adalah kedudukanmu di mana ketika di yaumil hisab. Kedudukanmu di mana ketika di yaumil mizan? Kedudukanmu di mana ketika di as-sirat? Kedudukanmu di mana ketika di antara surga dan neraka? Karena dia merasakan khosyah dibandingkan roja, rasa takut dibandingkan mengharap, maka yang dia ingat adalah terus akhirat, 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 akhirat. Makanya kalau ada penceramah yang mengajarkan, ayo ingat akhirat, ayo kita kejar surga, gak apa-apa, bagus. Itu menandakan segmentasi dakwah yang sedang dia garap adalah membentuk ikhlasnya khawas. Begitu. Yang terakhir adalah wal ikhlasu khawasil khawas. Ikhlasnya orang yang khusus dan dikhususkan. Apa itu? Ikhrajul huzuzi bil kulliyati. Dia mengeluarkan seluruh total hasratnya itu. Jadi nggak ada hasrat dunia dan akhirat. Maksudnya itu kuliah. Kuliah itu artinya biduni ukhrawiyah wa dunyawiyah. Tidak ada lagi unsur keinginan akhirat dan duniawi. Jadi total Pak, udah nggak ada. Fa'ibadatuhum. Maka bentuk ibadahnya itu dalam rangka tahqiqul ubudiyati. Pengokohan terhadap penghambaan diri wal qiyami biwazaifir rububiyati, dalam rangka menghadap kepada ketuhanan Allah. Au mahabbah, atau dalam rangka cinta, saya memang ibadah untuk saya cinta ke Allah. Tidak ada yang saya inginkan di dalam hati saya kecuali Allah. Wasyauqan, dan dia rindu ke Allah. Sebagaimana rindunya seorang anak terhadap ibunya yang telah wafat sejak dilahirkan. Kalau ibu melahirkan saja sudah kita rindu, apalagi Allah yang menciptakan kita, apalagi Allah yang menyusun tulang belulang kita, yang menyiapkan kadar oksigen setiap tarikan nafas kita. Berarti kan kudu dirindukan. Maka dikatakan di sini syaiqan wa syauqan, dan dia rindu ila ru'yatihi, di dalam melihat Allah, kama qala Ibnul Farid, sebagaimana dikatakan Ibnul Farid di dalam syairnya. Jadi ikhlas itu menurut teorinya Ibnu Ajibah ada 3. Ikhlasnya orang awam, yang kedua ikhlasnya orang yang khos, yang ketiga ikhlasnya orang yang khawasul khawas. Ikhlasnya orang umum, ikhlasnya orang yang khusus, yang ketiga ikhlasnya orang yang khusus dan dikhususkan. Kira-kira perbedaannya apa tadi? Masih ingat kagak itu?